Halo, Assalamualaikum. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Oke, Amar, hari ini kita akan bahas medula spinalis. Apa itu medula spinalis? Kemarin kita udah bahas ada otak nih, kan? Setelah otak di belakangnya ada cerebellum, gitu kan? Kemudian setelah itu kita ngomongin ada brainstem atau batang otak. Nah, tapi terusannya ke bawah ini adalah medula spinalis. Oke, secara letak dia gitu. Jadi kayaknya nih slide-nya memang didesain untuk semakin lama semakin ke bawah gitu ya. Lanjut. Nah, jadi apa aja sih tujuan kita untuk melakukan kuliah yang pada hari ini? Pertama kita mesti melihat dulu nih, tampilannya gimana secara anatomis si medula spinalis ini. Baik secara vertikal ataupun cross-sectional ya. Potongannya nanti kita lihat di bawah. Yang kedua adalah hubungan antara saraf perifer dan neuron-neuron di bagian substansi kelabu atau bagian gray matter. Oke, kemarin kan kita udah bahas ada gray matter, ada white matter ya. Jadi pada yang kali ini si medula spinalis juga sama gitu. Oke, bentar ya, Amar. Kemudian yang ketiga adalah jalur ascendant di spinal cord untuk fungsi sensori. Nah, ini pun mau jelaskan nanti Amar akan ketemu ada bedanya jalur ascendant sama jalur descendant. Apa itu? Jadi gampangnya ini kepala, badan, dan kaki tangan ya. Apa-apa yang dari bawah ke atas itu kita sebut sebagai ascendance. Biasanya ini adalah sensorik. Ya, jadi apa yang dirasa, apa yang di ini, apa namanya itu, semua sensorik-sensorik lah yang dari pinggir-pinggir dikirimkan ke otak itu namanya ascendance. Ascending bahasa Inggrisnya. Apa-apa yang dari otak ke perifer itu kita sebut sebagai descendance. Ini biasanya adalah motorik. Gitu. Sampai sini bisa dulu? Bisa kira-kira?
Oke, lanjut ya. Nah, jadi jaringan sistem saraf pusat itu kayak ini ya, kan itu kayak komputer juga. Komputer itu ada ininya, ada motherboardnya, kemudian untuk kita mengotak-atiknya kayak mouse gitu kan. Nah, kita akan melakukan input-input, ada yang output-output gitu kan. Nah, lihat di sini, ada jaringan sistem saraf pusat itu, lihat ada two way. Dari otak, ini otak ya, ke tubuh, ada yang dari tubuh ke otak. Warnanya beda nih, ya. Nah, kira-kira, kan abang udah bahas tadi di sini nih, ada ascendance, ada descendance, ya. Descendance itu dari otak ke tubuh, motorik. Ascendance itu dari tubuh ke otak kembali, dia sensorik. Nah, sekarang Amar coba lihat, ini ada dua panah, ada merah, ada oranye. Atau kuning ya, kita bilang kuning aja. Kira-kira yang mana ascendance, mana descendance? Gimana? Tunggu, suaranya agak mendem. Nggak kedengeran, Abang. Yang kuning? Oh, ini. Yang Coba. kuning, Nah, yang kuning? yang kuning ascendant, yang merah descendant. Oke, otak ke tubuh, tubuh. Oke, sip. Mantap ya. Bisa ya. Oke, itu sederhananya. Nanti kita akan masuk ke yang lebih dalam ya. Nah, ini Amar, ini adalah tulang punggung kita atau tulang belakang ya. Tulang belakang kita itu bentukannya kalau Amar pegang di bagian tengahnya ada ini nih. Ada tubercle namanya. Bagian yang menonjol-nonjol ya. Nah, di dalamnya itu, di tengah-tengah ini, inilah si siapa namanya tadi? Medula spinalis. Tuh di tengah-tengah ini. Jadi dia dilindungi oleh tulang belakang kita, Amar. Nah, nanti tulang belakang kita inilah yang membungkus, melapisi, melindungi. Jadi armornya untuk si spinal cord. Nah, lihat di sini. Dia kan di tengah ini nih. Nih ya. Dia di tengah sini nih. Nah, jadi gimana cara dia ngirim sinyal ke bagian tubuh gitu loh. Ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri nih. Keluar dari si eh, vertebrae ya. Vertebrae itu tulang belakang. Nah, keluar dari vertebrae ini akan berubah namanya jadi saraf perifer. Oke. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya nanti epidural space. Nah, apa tuh epidural space? Ini ada ruang-ruang ya di sini. Ada tiga ruang, space, space, space ketiganya. Bedanya adalah ada yang epidural, itu ada ini nih di sini. Isinya adalah lemak-lemak. Kemudian ada subdural space ya. Ini dia. Kemudian ada subarachnoid. Nah, arachnoid ini apa nih? Tahu nggak, Amar? Pernah dengar nggak arachnoid, arachnoid? Pernah, cuma kurang tahu. Oke, arachnoid itu laba-laba. Pernah dengar ya? Oh, pernah. Nah, kenapa namanya subarachnoid? Karena di dalam itu kayak jaring-jaring laba-laba tuh, lihat nggak? Ini kan. Nanti di otak ada juga bagian-bagian ini. Oke. Nah, kurang lebih itulah yang apa namanya itu, yang melingkupi si spinal cord-nya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang patah tulang belakang, biasanya spinal cord-nya juga ikut terganggu, makanya dia bisa lumpuh ke bawah. Nah, inilah gambarannya kurang lebih. Ini otak kemarin kita lihat ya. Ini ada apa namanya itu? Cerebellum atau otak kecil. Kemudian di bawahnya lagi di sekitar sini tuh ada brainstem kan, ini encephalon ya. Cerebrum deh kita bilang. Nah, ke bawahnya ini Amar, ini semuanya adalah spinal cord ya, semua ini, semua ke bawah ini adalah spinal cord sampai ekor.
Nah, semua yang di tengah ini, Amar, kita sebut sebagai sistem saraf pusat. Nah, nanti, Amar, ini kayak Abang bilang tadi, ada yang keluar di samping-sampingnya kan? Ini nih, yang keluar ke samping-samping itu. Satu, dua. Nah, tergantung daripada tingkatannya, itu dia akan mempersarafi organ tertentu, ya. Maka ini nanti dia dibagi-bagi secara apa? Secara tempatnya. Secara umum nggak usah spesifik dulu, dia akan dibagi begini-gini nih. Tuh, oke. Bedanya apa? Lihat di sini, ketika dia masih setentang leher ini Amar, itu adalah cervical spine nerve. Cervical itu leher ya. Oke. Di bawah leher Amar, nanti akan ketemu bagian selanjutnya segini, sedada nggak? Maka ini adalah thoracic spinal nerve ya. Thoracic artinya adalah dada. Oke. Nah, nanti turun ke bawahnya lagi, setentang ini kurang lebih, ini adalah lumbar ya. Nah, lumbar di sini konteksnya adalah perut dan pinggang ya. Terakhir di bawahnya ini ada sakral. Nah, sakral yang dimaksud bukan ya sesuatu yang sakral gitu ya, tapi ini adalah kurang lebih di tulang ekor ya. Nah, kalau kayak gini ceritanya, kira-kira coba tebak aja Amar, kalau tangan tangan kita ini itu digerakkan sama saraf yang di setentang mana tuh? Vertikal. Ya, servikal ya. Kalau misalnya ada yang berhubungan dengan otot-otot dada, paru, itu di mana? Orang hal dong. Torakal ya. Kalau ada hubungan dengan pencernaan gimana? Lumbar bang. Oke, dah. Kurang lebih bisa ya. Jadi tergantung dia setentang apa. Nah, biasanya untuk menentukan ini setentang mana secara spesifik, kita akan memberikan pelabelan atau penomoran sesuai dengan tentangnya. Contohnya adalah C1, C2, C3. Ini untuk yang setentang servikal. Kalau torakik maka T1, T2, T3 ya. Kalau lumbar maka sesuai namanya juga L1, L2 ya. Kalau sakral juga gitu S1, S2 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa? Bisa bang. Oke, lanjut ya. Nah, nanti Amar, di bagian ini, bagian-bagian saraf ini juga, ada dua tempat yang penting, yaitu adalah cauda equina, ada conus medularis. Nah, ini nggak ada gambar yang lebih dekatnya lagi nih, kurang enak sebenarnya. Nah, apa itu conus medularis? Ini nanti di bagian ujung itu akan ada yang bentuknya seperti kon. Kon tau? Tahu bang. Kayak ini ya, kayak apa namanya itu? Slalom di jalan itu. Atau kayak ini, kon es krim itu. Kan es krim gitu kan? Nah, ini konnya. Jadi bentuknya akan mengerucut ya, kerucut sini. Jadi ini adalah bagian apa yang kerucut itu? Itu adalah bagian ujung daripada spinal cord. Oke, selanjutnya adalah cauda equina. Nah, kalau cauda equina ini seperti ekor kuda.
Nah, kalau ekor kuda, maka dia akan ada kumpulan serat saraf di ujung. Jadi dia kumpulan saraf. Saraf itu kan kita udah bahas kemarin kayak kabel-kabel ya. Nah, kalau di sini masih satu-satu, Amar, ini kan panjang satu sendiri nih. Ini panjang satu sendiri. Ya. Sampai di ujung ini bentuknya akan seperti ekor kuda tuh. Gitu. Makanya namanya cauda equina. Gitu. Paham nggak kira-kira maksudnya? Paham, Bang. Saya, kumpulan serat saraf. Jadi ini penting nih, dua tempat ini. Karena nanti akan ada namanya cauda equina syndrome nanti di saraf gitu ya. Apa itu? Ya, nanti belajar di neurologi. Kemudian ada cervical and lumbar enlargement ya. Ada bagian-bagian cervical itu yang melebar. Ini tempat asal sarafnya menuju lengan dan kaki. Upper and lower limb ya. Oke, di mana tuh? Nah, lihat di sini. Ini akan tiba-tiba dari lurus gini kan. Ada yang melebar sedikit di sini tuh. Gitu. Di mana lagi? Di bawah juga. Lurus-lurus, ada yang melebar sedikit. Tuh. Nah, itu adalah bagian enlargement. Nah, ini kenapa ada enlargement? Karena ini adalah tempat apa nih kabel dasar untuk di bagian lengan sama di bagian kaki ya. Jadi di cervical itu adalah tempat paling utama di tangan-tangan. Begitu juga dengan si lumbal itu tempat paling utama untuk kaki nantinya. Kemudian nanti di paling ujung ini Amar di bawah ini ada namanya filum terminal. Nih paling ujung banget. Apa tuh? Ini adalah jaringan fibrosa. Oke, ini cuma ekstensi aja sebenarnya untuk tempat anchor. Apa tuh anchor? Kalau misalnya di kapal, kapal gini kan, kapal supaya dia berhenti di tempat, dia akan menjatuhkan jangkar ya. Jangkar bentuknya kayak gini tuh, kalau nggak salah. Nah, jangkar itu diturunkan di situ supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Sama halnya supaya si medula spinalis ini nggak bergerak kemana-mana, di ujung ini film terminal di sini akan ada jaringan ikatnya. Ada lemnya di sini ya, ada lemnya dalam kurung, dalam tanda kutip. Supaya dia tetap di situ nggak merumbai-rumbai ke kanan ke kiri. Gitu. Nah, kalau misalnya si medula spinalis ini mau kita lihat tanpa ada tulangnya, jadi dicopot-copot semua tulangnya, gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini si medula spinalisnya yang ke kanan ke kiri, ini adalah sistem saraf tepi. Oke, yang paling penting Amar ketahui itu aja dulu. Nah, tapi di sini nanti Amar akan kelihatan ada gambaran yang hitam, ada yang abu-abu, kan? Nah, sebenarnya bukan hitam abu-abu sih, ada bagian yang terang aja, ya ini ada terang, maka di sini ada gelap. Oke, yang bagian gelap, maka namanya adalah gray matter. Seperti yang kemarin juga ya, di tengah-tengah ada yang gelap sendiri, ini gray matter. Bagian yang terang namanya adalah white matter. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, apa tuh gray matter pada bagian medulla spinalis? Sama aja sih sebenarnya, sama kayak di otak kemarin. Itu adalah substansi kelabu. Isinya adalah badan sel. Yang mana badan sel? Jadi kalau abang gambar lagi sel, kan ada yang begini ya. Ini kan kemarin. Kemudian ada ininya. Oke. Kira-kira Amar udah nampak belum bagian mana yang apa namanya itu? Badan sel. Sel saraf ya. Yang kiri, yang tengah, Yang kiri, Bang. yang kiri ini ya. Oke, nah artinya apa? Bagian yang tengah ini Amar, isinya adalah ya sel-sel badan-badan itu, yang mana yang nanti keluar ke ujung-ujung ini adalah terminal-terminal akson yang kemarin yang udah kita lihat. Gitu loh. Secara sel, ini kan kita lihat secara anatomis gitu kan. Nah, jadi itu yang kita lihat nanti. Oh gitu. Nah, kemudian biasanya ada bagian yang masih unmyelinated ya, yang belum ada jaringan-jaringan ininya. Ada neuronnya juga. Kemudian ada gray commissure.
Komisura. Kalau komisura ini adalah biasanya yang menyambung-nyambungkan, yaitu antara gray matter kiri dengan gray matter kanan, mengelilingi sentral kanal. Jadi gambarannya di tengah-tengah ini. Oke, ini abang hapus dulu ya. Oke, ini ada gray matter satu ya, yang kiri, ada gray matter kanan. Nah, di tengah-tengahnya ini apa kalau gitu? Inilah sih komisuranya. Ya, nih, gray commissure. Oke, kemudian nanti ada tanduk-tanduk nih, kita bilangnya horn ya. Horn, horn, horn. Oke, apa pula horn-horn ini Bang? Lihat di sini. Di sini ada bagian posterior dorsal horn. Ini agak susah nih lihat gambarnya sebentar. Abang hapus lagi ya, ini coretannya. Ini ada posterior dorsal horn, ada anterior atau ventral horn. Bedanya apa? Satu ada di sini, satu di sini. Jadi kalau abang gambar secara skematis, gambaran itu kurang lebih kayak gini. Di tengahnya, kemudian dia akan seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, nah baru kita label. Oke, tergantung dari letak anatomisnya sebenarnya. Ini bisa jadi posterior. Ini adalah lateral horn. Ini adalah anterior horn. Nah, kebetulan gambar yang ini agak kurang jelas tuh tajam-tajamnya di mana. Ini jelas nih yang ini tajam, tajam. Ini bolehlah ya, ini tajam ya. Nah, bagian yang tajam itu horn tergantung tempatnya di mana. Oke, apakah harus hafal Bang? Nggak harus ya untuk sekarang. Yang penting tahu dulu ada yang namanya horn ini. Nah, kenapa ada horn ini, Amar? Karena setiap horn ini dia punya fungsi masing-masing. Lihat di sini. Untuk yang posterior atau dorsal horn isinya adalah interneuron ya. Apa tahu interneuron ya? Seperti katanya ya, inter sama neuron. Inter itu adalah antara, neuron adalah sarafnya kan. Jadi dia berisi adalah bagian antar-antar sarafnya itu, penghubung antar saraf. Sedangkan yang anterior, selain interneuron, dia juga punya motor neuron. Apa tuh motor neuron? Yaitu saraf-saraf yang berhubungan dengan gerakan. Sedangkan lateral horn isinya adalah saraf yang berhubungan dengan sistem saraf simpatetik. Ya, apa tuh simpatetik? Yang meningkatkan fungsi, meningkatkan denyut nadi, meningkatkan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, suhu. Itu adalah si lateral horn. Oke, oke, sebentar ya Amar. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita udah lihat, oh ada bagian apa di gray matter itu Amar, yang sifatnya adalah somatic sensory, visceral sensory, visceral motor, dan somatic sensory. Oke, cara taunya gimana? Intinya gini dulu, ada somatic, ada visceral, gitu ya. Oke, gini dulu. Ada soma, ada Allahu Akbar, enaknya gimana? Somatic sensory, somatic. Oke ya, ada somatic, ada visceral. Allahu Akbar. Bagi dua, ada bagian yang motor
Ini juga ada motornya, ini juga ada sensornya. Mungkin ini akan lebih mudah untuk dipahami. Apa bedanya somatik sama visceral? Somatik itu yang di bagian pinggir, visceral itu bagian dalam. Jadi apa-apa yang di dalam tubuh, misalnya bagian usus, gitu kan, أشهد itu kan أن dalam banget لا tuh. Itu bagiannya visceral. Nah, visceral ini dibagi dua lagi, ada motorik, ada sensoriknya. Jadi kita ambil contoh gampang aja usus. Usus bisa bergerak, bisa. Namanya gerakan peristaltik. Yang menggerakkan siapa? Motorik visceral. Gitu ya. Kemudian, apakah usus bisa merasakan sesuatu? Bisa. Merasakan tekanan, merasakan udara yang terlalu banyak, أشهد gitu kan. أن لا Itu punyanya siapa? Punyanya visceral sensor. Begitu juga dengan somatik. Contohnya tangan. Tangan menggerakkan, maka itu somatik motor. Kalau tangan merasakan sesuatu, somatik sensor. Secara letak dia ada di sini. أشهد Oke, somatik sensor, أن secara motor, visceral motor, محمد ya seperti itu. رسول Oke, nah apakah Amar harus hafal ini? Nggak harus ya. Ini kalau mau masuk bedah saraf baru boleh diperdalam. Kalau untuk sekarang belum terlalu. Oke, أشهد kemudian ada white matter-nya. Nah, white أن matter ini adalah kebalikan dari signimeter tadi ya. Maka gambarannya ada yang محمد terang. رسول Oke, inilah dia white matter, ini white matter, ini white matter gitu ya. Oke, serat-serat berjalan dalam 3 arah. حي على Ini kita udah bahas tadi, ada yang ascending, ada yang descending, ada yang transport ya. Kita baru bicarain ascending sama descending. Ascending tadi sensorik, descending tadi motorik. Transverse itu apa? Yang menghubungkan kedua sisi. Oke. حي Nah, على jadi kalau kita lihat si spinal cord lagi, Amar, yang warna merah ini descending tracts. Warnanya merah kenapa? Biar ingat sama otot. Otot kan merah ya. Daging itu merah. Nah, jadi kurang lebih dia akan ada di sini. Ya. Sedangkan yang warna biru ini adalah sensor. حي Makanya dia على ascending tract ya. Nah, kadang-kadang Amar, nanti misalnya ada orang kecelakaan. Ini korelasi klinisnya biar nggak bosan ya. Ada orang kecelakaan nih Amar. Ketika dia kecelakaan, rupanya yang terkena adalah di sini. Ditabrak di bagian belakang kiri. Jadi kenanya حي di sini, على kena di sini. الفلاح Dengan demikian, karena dia kenanya di sini, nanti ada nama penyakitnya ya. Spinal cord injury, contohnya. Apa tuh spinal cord injury? Cedera pada saraf belakang. Ya. Nah, spinal cord injury ini bisa macam-macam sebenarnya. Bisa gara-gara jatuh terduduk, bisa gara-gara keplekok, bisa ketabrak dari belakang, apapun ya. Nah, klasifikasinya juga macam-macam. Tapi kalau misalnya kenanya di sini, maka nanti kita tinggal lihat ada apa aja di sini. Oh, di sini ada descending tract bagian ini sama ini, gitu kan, sama ascending tract bagian ini sama ini. Maka pasiennya bisa kita uji. Coba gerakkan kakinya bu, coba gerakkan tangannya bu, gitu kan. Coba ini bu, ini terasa nggak? Nah, kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan gitu. Kalau misalnya sesuai, nah apa perlu tindakannya? Apakah ke bedah saraf? Nah itu. Oke. Nah, ascending tract itu bisa kita lihat di sini ada 3 regio ya. Ada posterior, lateral, dan anterior ya. Setiap traktus ini punya akson ya, akson yang memiliki kesamaan fungsi. Akson kita udah belajar kemarin itu bagian ini ya, lurus apa namanya itu? Kalau misalnya ini sel tadi ada yang panjang ini aksonnya ya. Jangan lupa. Ini secara sel. Sekarang kita lihat secara anatomis. Lihat di sini, traktusnya ada macam-macam Amar. Contohnya adalah spinocerebellar. Ada spinotalamik. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah kalau dia di mana? Oh, sini ya. Spinocerebellar, maka dia menghubungkan antara spine dengan cerebellum. Kira-kira Amar, kalau namanya adalah spinotalamik, ini artinya apa nih? Spinal. Dari spinal ke? Alam. Iya. Oke, jadi nggak susah kan?
dari spine ke talamus. Jadi dia ke otak tertentu gitu. Ya, jadi itulah dia. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Ada nanti retikulospinal ya, dari retikulum ke spinal. Ada kortikospinal. Kortikospinal itu ini yang paling terkenal ya. Kortikospinal. Apa maksudnya? Kortiko itu maksudnya korteks cerebri ya. Korteks cerebri baru ke spinal. Oke, artinya apa? Ini adalah bagiannya si motorik tadi. Dari otak kirim sinyal ke tangan untuk bergerak itu si kortikospinal. Nah, ada lagi tektospinal ya, tektum ya. Tapi itu apa? Jangan sekarang, nanti pusing. Kalau vestibulospinal, kira-kira apa nih, Amak? Ada terpikir? Eh, ada bang, Hah? Boleh? namanya saraf yang vestibula sama spine. Iya. Nah, masih ingat nggak vestibulum itu apa? Vestibulum itu saraf kan bang? Iya. Nah, Om, eh, maksudnya saraf yang keberapa gitu bang? nggak usah keberapa sih. Berhubungan dengan organ apa gitu, masih ingat nggak? Pernah ingat ini nggak? Vestibulococlear. Pernah Bang? Ini saraf 8 kalau abang nggak salah. Nah, apa nih kira-kira? Organ apa gitu? Lupa Coba bang. aja. Nggak apa-apa. Lupa, oke nggak apa-apa. Telinga ya. Oke. Nah, kita cerita ascending pathway. Tadi ascending itu artinya sensorik apa motorik? Motorik bang. Oke, pikir lagi. Sensorik. Iya, sensorik ya. Ingat aja gini, kalau misalnya bawahan ngelapor ke atasan, itu sensorik apa motorik? Sensor. Sensorik ya. Dari bawah ke atas, itu namanya ascending gitu loh. Ini bawahan ke atasan ya. Bawahan lapor ke atasan. Ini ascending. Sensorik itu kan ngelapor sebenarnya, Mare. Oh, ada ini, ada suhu terlalu tinggi. Oh, tekanan darah terlalu tinggi. Nah, itu kan sensor, melapor dia. Tapi kalau atasan kasih instruksi bawahan, ini adalah descending, ya. Maka dia turun ke bawah kan, supaya yang bawah bekerja. Nah, gitu loh. Makanya yang ini adalah sensorik, maka ini adalah motorik. Oke, ini jangan lupa ya. Ini konsep sederhana yang akan dipakai terus nanti. Nah, jadi pathway itu bisa berpindah sisi ya. Ada 2 sampai 3 neuron dan setiap jalur ada pasangan kiri. Oke, ada 2 sisi ya. Kalau ada kanan maka ada kiri. Nah, itu maksudnya sepasang-sepasang. Nah, jadi misalnya kayak gini. Ini tangan dikirim ke sini, kemudian dia nyilang baru ke atas. Gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan ascending pathway-nya, dia cross tempat. Gitu loh, Amar. Ini ya. Oke. Nah, ini juga sama kurang lebih gambarannya. Lihat gambar aja deh. Ini kalau ngeliat kata-kata kadang-kadang bingung ya. Pokoknya ada reseptor nyeri di kaki, di tangan, dia akan masuk ya dari sistem saraf perifer. Dari sistem saraf perifer dia akan masuk ke pusat. Oke. Dari pusat dia akan crossover. Dari crossover maka dia baru ke ascending pathway-nya. Tergantung kemana ya. Kalau dia mau kirim ke talamus, ya kirim ke talamus. Kalau mau kirim ke cerebellum, ke cerebellum. Tergantung daripada sinyal apa yang mau dikirim. Contohnya apa? Misalnya talamus kemarin kan, oh ini tentang keseimbangan, cerebellum ya. Cerebellum untuk keseimbangan tubuh gitu kan. Nah, itu dia di situ. Oh, kalau misalnya untuk pernapasan-pernapasan, talamus gitu kan kita udah belajar kemarin.
Maka ini proprioseptor. Ini keseimbangan kemarin ya. Oke, ya kurang lebih gitu juga ya. First order neuron, second order neuron, sama third order neuron. Dari mana ke mananya sih intinya itu ya. Oke, kita ambil satu contoh yang gampang yang tadi juga. Ceritanya mau keseimbangan, kemudian transmisi, baru di transmisinya itu ada relaynya dulu ke ini ya, ke talamus sama cerebellum, baru ke cerebrum, baru ke otak. Oke, ini dia namanya tadi ya, columna dorsalis lemniscus medialis ya. Dari kaki dulu, atau dari tangan, dia akan ngirim ke otak. Oke, ini jalur yang pertama, dia nggak melalui ini ya, nggak melalui crossover. Kenapa? Karena dia mau menyampaikan informasi dari reseptor sensorik secara langsung dan tepat lokasi. Oke, nah kita gabungkan ilmu-ilmu yang sudah ada kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya. Ini ada otak atau cerebrum. Abang sederhanain aja ini otak. Kemudian di sini ada cerebellum dan pons ya. Bagian pons ini sudah masuk bagian brainstem ya. Cerebellum ini otak kecil. Oke, sepanjang ini adalah si spinal cord. Kemudian yang samping ini adalah sistem saraf perifer ya. Oke, ini dia. Nah, di mana crossover-nya? Crossover-nya tidak langsung di sini ya, tapi di atas ini. Di medula oblongatanya rupanya. Oke, tapi abang rasa ini terlalu kompleks untuk Amar sekarang. Bagusnya sih nanti di blog saraf. Intinya adalah Amar tahu dulu pathway-nya gimana. Dari sistem saraf perifer, dia akan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusatnya siapa? Si spinal cord, baru naik ke brainstem, naik ke cerebellum, baru sampai ke cerebrum. Intinya itu aja. Oke, yang mana di antara itu nanti ada medula oblongata yang udah kita bahas kemarin. Disinilah dia mencapai melalui crossover ya, menyilang, menyilang. Oke, nah kemudian Amar ada jalur lagi namanya spinotalamik. Nah, spinotalamik ini gimana? Kurang lebih sama. Bedanya adalah crossover-nya bukan di medula oblongata, tapi langsung di tempat reseptornya itu. Nah, dia ngirimnya ke talamus. Untuk apa? Informasi untuk sakit ya, nyeri, temperatur, sentuhan, kuat dan tekanannya. Oke, inilah si spinotalamik. Ya, jadi jalurnya adalah dari spine ke bagian talamus otak. Kemudian yang ketiga ada spinocerebellar. Spinocerebellar artinya seperti namanya, spine ke cerebellum atau ke otak kecil. Jadi target akhirnya adalah si cerebellum. Cerebellum nggak ada gambar. Oh ini. Apa ini? Untuk mengetahui regangan otot dan tendon. Oke, jadi jalurnya juga sama. Jadi intinya adalah untuk yang ascending pathway atau yang sensorik tadi bisa lewat spinotalamik ke talamus, spinocerebellar ke cerebellum atau columna dorsalis pathway. Ya. Oke, Abang rasa sampai sini kayaknya Amar mulai bingung. Ya nggak? Iya, Bang. Ya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Amar tahu aja bahwa jalurnya ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Ini satu, ini dua, ini tiga. Dengan fungsi masing-masing aja, sampai situ aja. Karena ini dalam banget memang. Abang rasa nggak perlu sedalam ini sih untuk preklinik sebenarnya. Ini untuk yang mau ngambil ini nih, untuk mau ngambil anatomi lebih dalam sebenarnya. Nah, yang penting Amal tahu dulu, ini yang satu ini dari mana ke mana, ini dari mana ke mana, dan dia mengirim sinyal apa, gitu loh.
Contohnya spinotalamik tadi dia ngirim sinyal apa? Nyeri ya, sentuhan, tekanan ya. Maka Abang tulis aja di sini. Nyeri, sentuhan, tekanan. Kemudian ada spinocerebellar. Ini kan? Mana dia tadi? Ini columna dorsalis lemniscus untuk sensorik tepat lokasi ya. Kita tulis aja di sini. Kemudian ada spinocerebellar untuk otot dan tendon ya. Udah sampai sini aja dulu. Oke, dari mana ke mana dan sinyal apa yang dikirim ya. Kita lanjut ke descending motor pathway. Nah, karena descending maka dia jalurnya adalah dari otak ke bawah ke tubuh ya, maka dia descending ya. Fungsinya adalah motorik, itu gerakan. Nah, ini akan lebih sering dibahas ya. Kalau misalnya ascending track itu biasanya keluhan pasien adalah kebas-kebas, karena sensorik itu biasanya kebas. Ditusuk kebas, dikasih panas nggak berasa, nah gitu-gitu biasanya. Tapi kalau jalur motorik ini lebih mengganggu pasien. Kenapa? Karena akan ada anggota tubuh yang nggak bisa digerakkan, Amar. Maka dia dibagi dua. Ada upper motor neuron, ada lower motor neuron. Oke? Apakah upper itu artinya tangan, lower artinya kaki? Bukan gitu ya. Upper upper itu akan dilanjutkan ke lower nantinya. Jadi dia kayak dua jalur, ini upper, bawahnya lagi lower gitu ya. Ini apa namanya itu dari pangkal ke ujung ya. Itu maksudnya upper dan lower. Di mana upper itu di sel-sel piramidal di korteks motorik, oke. Sedangkan lower motor itu di horn-horn yang udah kita bahas tadi. Oke, itu dulu, ada yang atas, ada yang bawah. Dia satu jalur yang sama sebenarnya, yang saling membutuhkan. Jadi maksudnya kita mau gerakin tangan nih, Amar. Ini tangan ya. Jelek banget tangan. Tangan lah pokoknya ya. Ini tangan, ini shoulder ya. Ini tangan kita. Nah, untuk menggerakkan tangan ini, Amar, itu kita perlu dua-duanya ya. Upper dan lower juga gitu. Ada uppernya nanti, ada lowernya gitu. Gitu maksudnya. Jadi salah satunya nggak ada ya, uppernya nggak ada atau lowernya bermasalah, maka pasiennya akan mengalami gangguan. Nanti akan berbeda tuh gangguan upper motor neuron sama gangguan lower motor neuron. Oke, gangguannya seperti apa? Nanti kita lihat. Yang penting tahu dulu. Ini sampai sini bisa nggak kira-kira nangkepnya? Belum. Belum? Oke, ya udah. Lanjut aja dulu ya. Ini emang agak sulit untuk dibahas nih. Gambarnya nggak ada. Hmm, tunggu ya. Gimana caranya biar Oh gini aja deh, biar gampang. Ini dia pakai bahasa yang terlalu rumit ya. Setidaknya ini deh untuk descending track yang abang pengen tanamkan di Amar ya. Upper motor neuron atau UMN, kita sebutnya UMN ya. Ini mulai dari otak ke sumsum tulang ya. Sedangkan lower motor neuron ini adalah jalurnya LMN ya maksudnya dari sumsum tulang atau medula ya ke saraf yang dituju. Kalau gini bisa nggak kira-kira? Bisa, Bang.
Saya ya. Nah, gitu. Jadi dia satu satu proses yang terus-menerus. Lihat gambar yang ini tadi, yang di atas. Nih ya, Abang bikin contoh. Misalnya dia mau gerakin tangan, syaratnya yang ini kan. Jadi kalau dari otak ke sini, ke medula spinalis, ini masih upper nih. Tapi kalau dari sini ke tangannya, maka itu namanya lower motor neuron. Ini bisa? Bisa bang. Oke. Amar, sebentar ya, Abang ada pasien satu. Bentar aja. Mungkin 10 sampai 15 menit. Oke, bentar ya.